Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Hermiwati. Saya dari kelas BPAK semester 5. Nah, di sini saya akan mereview jurnal, yaitu judul jurnalnya yaitu tentang kepemimpinan kepala sekolah sebagai manajer dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA 1 Meureudou. Nah, nama Jurnal Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Syah Kaila. Nah, yaitu tahun 2016. Penulis dan peneliti yaitu Cut Zahri Harun Marwazuan dan Sasdiah Ibrahim. Terus yang mereview adalah Adelia Ayunda Megawati. Kita akan langsung masuk ke bagian 1, yaitu tentang apa masalahnya. Kemampuan pemimpin dalam menciptakan sekolah yang bermutu secara langsung menuntut kepemimpinan atau kepala sekolah memiliki kemampuan manajemen, kepemimpinan yang tangguh, serta dapat mewujudkan sikap dan gaya kepemimpinan yang fleksibel, demokratis, menumbuhkan kreativitas dalam mampu mengambil keputusan dan prakasa yang juga dapat didukung oleh seluruh komunitas sekolah untuk menciptakan proses pendidikan yang bermutu, pengembangan guru dan staf, juga pekerjaan yang harus dilakukan kepala sekolah sebagai manajemen personalia pendidikan untuk menggunakan atau untuk mendayagunakan guru dan juga staf secara efektif dan efisien. Terus kita yang bagian yang keduanya yaitu mengapa ini terjadi, mengapa itu terjadi atau masalah itu terjadi, yaitu karena tantangan yang dihadapi dewasa ini diantaranya prestasi siswa tergolong rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Masih banyak guru yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugas dan komitmen terhadap tugas yang rendah, terutama berkaitan dengan kemampuan dalam mengelola pembelajaran. Terus yang bagian ketiganya yaitu bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Nah, bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut itu adalah salah satunya strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai manajer dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dengan menerapkan sistem reward dan punishment kepada guru-guru dan warga sekolah lainnya untuk mencapai sekolah yang bermutu. Dibutuhkan perbaikan manajemen sekolah di sebuah lembaga pendidikan yang paling bertanggung jawab terhadap manajemen sekolah tersebut. Seorang kepala sekolah yang mampu mengatur seluruh pihak yang terlibat di suatu lembaga pendidikan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, perumusan visi dan misi sekolah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan lingkungan, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh sekolah. Nah, selanjutnya kita akan merumuskan tentang tujuan sekolah, menyusun strategi penyimpulan sekolah, menyusun program evaluasi untuk melihat sejauh mana program yang telah dilaksana atau yang telah disusun itu mungkin apa sudah terlaksana atau belumnya. Dan terus pada dasarnya strategi-strategi yang dilakukan harus tetap merujuk pada visi dan misi yang telah dirumuskan. Terus kita langsung masuk ke bagian 2, yaitu tujuan penelitian. Untuk mendapatkan informasi tentang tujuan penelitian tersebut, kita harus tahu yaitu 1, bagaimana pemimpin kepala sekolah sebagai manajer dalam pelaksanaan program kebijakan di SMA Negeri 1 Meureudou.
Terus yang kedua, strategi kepala sekolah sebagai manajer dalam meningkatkan mutu pendidikan. Terus yang ketiga, gaya pemimpin kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Meureudu. Terus kita akan masuk ke bagian 2, yaitu metode penelitian. Metode penelitian yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan metode deskriptif. Teknik pengimpun data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru, dan juga siswa. Kita akan langsung masuk ke bagian hasil penelitian, aplikasi, implikasi dalam bidang pendidikan, yaitu yang pertama, penutupan kebijakan melalui perumusan visi dan misi tujuan sekolah, menyusun RAPBS, kedisiplinan, pengelolaan administrasi, pengadaan sarana dan prasarana, meningkatkan kemampuan guru melalui pendidikan, pelatihan, dan penyediaan buku-buku. Dan yang kedua, untuk meningkatkan mutu pendidikan, strategi yang dilakukan kepala sekolah sebagai manajer dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah mengadakan rapat bulanan, membimbing guru menciptakan suasana kondusif, memotivasi guru dan staf mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Terus yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan yang digunakan dalam mengelola tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kepala sekolah. Terus menggunakan gaya situasional sesuai dengan tingkat kematangan dan bawahannya. Nah, baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom dan shalom. Tuhan Yesus memberkati.